nggak? Atau misal lagi banyak pikiran nggak? Ada. Oke, mungkin kita bisa sama-sama apa ya namanya? Merelaksasikan diri dengan tarik nafas dan buang nafas, boleh? Jadi kita rasakan jika misalnya ada masalah, ditarik nafasnya dan dilupakan dengan membuang nafasnya. Coba kita sama-sama coba. Kira-kira sudah membantu mengurangi atau belum? Terus udah jangan ya. Jadi mungkin bisa misal kalian lagi banyak masalah atau misalnya banyak tugas, bisa tarik nafas dan buang nafas sejenak untuk misalnya melupakan atau tidak ya bisa istirahat sejenak lah dengan membuat hati tenang. Oke, sebelum mulai siapkan buku tulisnya dulu. Nanti kalian catat fakta-fakta apa saja yang telah kalian dapat. Minimal 3. Oke. Fakta yang ada di video ini kalian tulis minimal 3 ya. Oke. Tadi kan teman-teman sudah menyimak. Tadi video tentang apa videonya? Omang atau disebut? Omang. Tadi coba di depan jangan lemes. Kalau pori-porinya besar atau kecil tadi ngomong tuh? Kecil. Kalau dikasih cat jadinya? Betul. Yang mengakibatkan? Kepanasan, sehingga bisa keracunan dan mati. Oke. Ini kita sudah mengamati bagaimana kelomang diperlakukan dan hidupnya gitu. Siapa yang tahu pengertian teks laporan hasil observasi? Angkat tangan. Coba angkat tangan aja. Teks kedua. Percobaan yang berisi dari hasil-hasil dari percobaan tersebut. Oke, terima kasih Yeremia. Oke, kita mau lanjut apa nanti? Siapa? Kalian siapa namanya? Arjuna. Kalau menurut Arjuna apa? Kalau teks laporan hasil observasi itu dari apa yang dilihat, teks dan itu semuanya berdasarkan fakta berdasarkan fakta. Oke, berdasarkan fakta. Kalau kira-kira misalnya ada pendapat pribadi atau opini boleh atau tidak ya? Boleh. Boleh atau tidak ya? Alasannya boleh kenapa? Ada yang nggak boleh. Kalau misalnya contohnya gini, kalian observasi kupu-kupu. Kupunya warnanya pink terus bagus. Bagus itu opini diri sendiri atau fakta? Opini. Kira-kira opini boleh atau enggak? Siapa yang boleh, siapa yang enggak? Netral. Siapa yang kira-kira opini boleh atau enggak siapa? Kayaknya doang. Gak boleh. Kalau ada tes laporan observasi nggak boleh. Karena harus real benar-benar apa yang diobservasi. Iya. Jadi benar-benar apa yang ada di lapangan pada saat itu harus ditulis gitu. Misalnya kayak kupu-kupunya ada sedikit catat atau misal warnanya berbeda. Nah, jadi dituliskan aja gitu, dilaporkan saja. Nah, pada saat itu kalian observasi. Atau misalnya kalau observasinya berhari-hari atau berminggu-minggu, berarti nanti disesuaikan dengan apa yang terjadi gitu, apa yang dilihat. Apa misal kalau pegang boleh disitu ya apa yang dirasakan. Oke, kalau ciri-cirinya siapa yang tahu nih? Ciri-ciri teks hasil observasi. Siapa yang tahu? Sifat faktual atau fakta. Ada lagi? Objektif. Objektif itu apa sih?
namanya objektif dan subjektif gitu. Jadi objektif itu benar-benar apa yang dilihat, apa yang dirasakan, nah, itu objektif. Tidak menambah-nambahkan apa pandangan kita atau apa yang atau yang kita rasakan dari kayak bagus, cantik itu kan opini ya. Jadi bersifatnya subjektif. Jadi sifatnya harus objektif. Terus ada apa lagi nih? Lagi sifatnya spesifik. Jadi kalau misalnya membahas suatu objek atau misalnya suatu hewan, objek lagi selain hewan apa ya? Kira-kira yang bagus diobservasi apa nih? Tumbuhan, tumbuhan. Jadi misalnya tumbuhannya tuh spesifik, misalnya mau tumbuhan pohon cabai atau pohon sawi, pohon tomat juga boleh. Jadi spesifik gitu, misalnya pohonnya. Ada yang ditanyakan? Coba kita ulang ya. Ciri-cirinya apa tadi? Miftahul. Iya. Ciri-cirinya apa sih tadi yang udah disebutkan? Apa ya? Sifat, objektif, ada apa lagi? Tadi kan harus berdasarkan data yang dilihat, yang bisa didengar, yang dipegang. Nah itu harus berdasarkan apa? Fakta. Tadi bersifat objektif. Objektif itu apa sih? Objektif yang sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang didapat, apa yang didengar, ditulis, dapat oleh. Oke? Biar nggak lupa. Kalau strukturnya, siapa yang tahu strukturnya apa saja? Orientasi. Orientasi atau definisi umum nih disebutnya, atau pernyataan umum. Iya, itu pernyataan. Oke, boleh lihat saya. Tadi kan sudah dijelaskan fondasi utamanya objektivitas dan fakta lapangan. Boleh ditulis anak soleh biar nggak lupa. Iya. Jadi kita tuh sekolah bukan cuma-cuma gitu. Sifat objektif tadi disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya, tidak menambah-nambahkan persepsi, tidak menambah-nambahkan persepsi itu kayak pandangan, kayak ih bagus ya, ih cantik ya, ih kayaknya kurang bagus ya. Tidak menambah-nambahkan opini pribadi. Terus bersifat universal, itu tidak memihak kepada pihak tertentu. Jadi benar-benar fokus pada objek yang akan diteliti. Jangan sampai tuh zero tolerance, jangan sampai ada pengaruh pendapat pribadi. Sudah, lanjut. Menurut yang Oke, kita lanjut nanti ya. mari sama-sama kita menuju. Boleh balik lagi, kita ke bahasa Indonesia lagi. Teman-teman, dimulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak perlu dicatat saat ini. Nanti akan ibu bagikan PDF-nya, mungkin yang ketika ibu sampaikan baru kalian catat. Jadi tidak apa ya? Tidak memakan waktu banyak. Jadi sekarang kita akan membahas
Gita, komponen dasarnya ada apa aja tuh? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oke. Komponen dasarnya ada apa aja tuh? Nama ilmiah. Oke, jadi sebenarnya inti dari pernyataan umum itu pembuka atau pengantar dan penjelasan garis besar mengenai objek yang akan dikaji. Coba boleh dibuka bukunya halaman yang mengenai belalang anggrek. Begitu buka. Ya, belalang anggrek halaman 4. Paragraf satunya menjelaskan tuh informasi umumnya mengenai belalang anggrek. Misalnya tadi kan itu nama ilmiah belalang anggrek apa? Di sini ada. Jadi, Maaf ya Bu, tadi pas makan yang tadi nungguin ini. Oke, kita balik lagi jadi pernyataan umum menjelaskan apa ya, maksudnya kata pengantar, pembuka dari suatu objek tersebut. Jadi masih definisi umum dari suatu objek, misal objeknya hewan, itu kayak kupu-kupu. Nama ilmiahnya apa? Terus klasifikasi umum mengenai kupu-kupu apa saja? Nah itu dijelaskan tapi secara umum, jangan spesifik. Ada yang bertanyakan dulu? Nah kalau mau spesifiknya, dijelaskan secara spesifiknya ada di deskripsi bagian. Jadi fungsinya apa Akmal? Deskripsi bagian. Fungsinya? Penjelasan sangat detail dan spesifik mengenai objek atau bagian-bagian penyusun objek tersebut. Berisi penjelasan sangat detail dan spesifik mengenai objek atau bagian-bagian penyusun objek tersebut. Coba misal di belalang anggrek ini, kira-kira yang deskripsi bagian yang mana? Yang isinya itu penjelasan sangat detail, spesifik. Mulai dari paragraf berapa? Paragraf 3, mulai dari paragraf 2 juga. Paragraf 2 dan 3 saja. Karena menjelaskan apa di paragraf 2 dan 3? Ciri khas, juga ada ukuran tubuhnya, ada apa lagi? Dijelaskan. Ada warnanya. Jika ini membuat laporan hasil observasi, bagian penjelasan yang sangat detailnya di struktur bagian deskripsi bagian. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Oke, karena tidak ada, kita lanjut. Kalau yang ketiga apa ya kira-kira? Ada yang sudah tahu? Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Coba Yusuf, fungsinya apa sih kalau deskripsi manfaat atau kesimpulan itu? Boleh dibaca? Menjelaskan utilitas, nilai, guna, atau dampak dari objek yang diobservasikan terhadap ekosistem yang lebih luas. Oke. Dewangga, manfaat klinis atau ekonomis itu apa bagi manusia? Bisa lebih penyerbu tanaman Lebah penyerbuk tanah. Dava, manfaat ekologisnya apa Dava? Bagi hal misalnya menjaga keseimbangan rantai makanan. Oke, terima kasih. Jadi di sini deskripsi manfaat gitu teman-teman. Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Jadi kenapa menggunakan atau? Di teks laporan hasil observasi ini tidak, jika deskripsi manfaat itu seharusnya misalnya dari laporan hasil observasi itu ini ada gak? Manfaatnya ada gak? Kalau belalang anggrek apa? Ya. Berguna bagi manusia untuk membasmi hama atau serangga. Itu kan deskripsi manfaat ya. Jadi maksudnya laporan yang telah dibuat dan telah diobservasikan itu ada manfaatnya gitu dan dimasukkan ke struktur. Kalau misalnya di akhir yang nggak ada manfaat, misalnya
manfaat tapi diganti menjadi kesimpulan. Kalau misalnya kalian menemukan penemuan baru nih, cuman kayaknya ini belum tahu deh manfaatnya apa gitu kan. Jadi dinamainnya bukan deskripsi manfaat tapi dinamainnya kesimpulan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Ada yang ditanyakan? Ibu akan membagi kelompok, menjadi 6 kelompok. Tenang saja. Yang namanya IPA dia boleh langsung bentuk kelompoknya. Jadi kelompok ada berlima dan berenam. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di mana ya? Terserah sih. 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke. Kelompok satunya ada Kenesa, ada Deswita, ada kelompok satu yang langsung pilih dulu. Iya boleh deh. Belum begini 10 sini di kelas ini. Mana buat Gua nggak mau sama yang itu. Itu siapa? Masih ada, Be. Teman. Gak mau ngomong itu. Sabar. Jadi di sini ibu akan membagikan LKPD. Jadi LKPD-nya bentuknya ada 2. Jadi yang kelompok 1 sama kelompok 5 sama LKPD-nya. Kalian tulis nama kelompoknya dulu, kelompok berapa, kelasnya 10F, nama anggotanya, nama lengkap. Terus baca petunjuknya dari teks temporer. Nah nanti kalian per paragrafnya itu kira-kira ini masuknya ke pernyataan umum, deskripsi bagian, atau deskripsi manfaat, atau kesimpulan. Bisa ya? Itu mau berapa? 2. Boleh kasih ke kelompok 1? Iya udah. Boleh, oh iya dicopot aja, dicopot. Mau. Boleh dicopot aja seharusnya. Nanti kasih nomor sama. ini ada yang Jadi bacanya nanti kayak jadi Iya betul banget. bagian mana? Gua nggak sopan ini. Merah. Lihat kamera. Ini bunyi doang. Gak bisa. Nah ini kan paragraf 1 potongannya nomor berapa? Abis ini bisa dilanjutkan. Iya. Kan gitu. Misalnya kan paragraf 1 itu yang boleh merupakan 2 kata aja. 2 kata. Perwakilan. Ibu kan ini kita gambarnya kan emang apa sosial. Kita mau kan? Iya. Itu semuanya tuh definisi yang Menurut kelompok kalian? bisa boleh dapat film ya. Boleh. Menurut kelompok kalian kira-kira Kalau gue Iya, nggak mungkin kan maksudnya ngelatih ada isi kalau misalnya dari awal nggak disebutin ya sih. menurut kelompok kalian itu deskripsi bagian gimana? Oh iya, gua tahu jadi dari mana. Nih, jadi gini. Oh iya tuh. Menurut kalian ini deskripsi bagian apa? Tapi gini, Ya boleh. Boleh. ibaratnya kan ternyata paling gampang. Tapi kalau beda pendapat malah ngasih kayak perselisihan. Ini Oh, ini kan nanti saling menghargai kira-kira yang terpikirkan. iya. Ini ya ada tonggak jantan nih. Gua Paragraf selanjutnya, misal kamu pilih yang ini, ditulis 2 kata aja, terus gambarnya lupakan, perwakilan aja 2 kata. Ya, di sini. Ini dia dari China.
kamu deh. Latihan tuh garisnya hati-hati. Saya juga. Sabar. Oh, berarti nomor 1 jawab ya, berdua. Ini tadi jawabnya nih Bu. Baik teman-teman, karena sudah berganti Bu, udah jadi tugas kelompok di rumah ya. Minggu depan itu kontribusi diajakin lagi buat berkontribusi. Selain ini pelajaran siapa? Bisa, oke. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tugas kelompoknya ya. Minggu depan kita akan bahas LKPD-nya atau tugas kelompoknya itu. Jadi jangan lupa dibawa, jangan lupa dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.